cukup tinggi. Tumor otak seringkali tidak memiliki gejala khusus karena gejala itu sendiri tergantung dari lokasi di mana tumor otak itu berkembang atau tumbuh. Bila Anda peduli mengenai penyakit atau gangguan tumor otak, apakah memang ada dalam diri Anda perlu datang ke dokter spesialis saraf maupun dokter spesialis bedah saraf. Apabila Anda memiliki keluhan-keluhan ataupun gejala sebagai berikut. Nyeri kepala yang terutama muncul pada pagi hari. Nyeri kepala yang sifatnya persisten, terus-menerus meskipun Anda telah mengkonsumsi berbagai macam obat. Nyeri kepala yang sifatnya gangguan vertigo, pusing 7 keliling, muncul pada perubahan posisi. Nyeri kepala yang disertai dengan muntah menyembur tanpa disertai atau diawali rasa mual. Gangguan-gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda yang sebelumnya tidak pernah Anda alami, atau penurunan ketajaman penglihatan yang terus-menerus dan progresif. Kelemahan pada salah satu sisi tubuh, gangguan komunikasi, memori, maupun gangguan menstruasi juga bisa dapat menjadi petunjuk apakah Anda mengalami gangguan tumor otak atau tidak. Demikian informasi dari saya. Saya ini sering mengeluh nyeri di bagian persendian. Kalau gerakin tangan dan kaki merasa sakit. Saya sering nyeri di bagian panggul, pinggul, lutut. Nyeri sendi buat saya depresi. Nyeri pada sendi merupakan salah satu keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien yang datang ke klinik atau ke rumah sakit. Nyeri sendi bisa melibatkan nyeri pada sendi-sendi, baik sendi kecil seperti sendi-sendi pada tangan dan pada jari-jari kaki. Bisa juga dirasakan pada sendi-sendi yang lebih besar, misalnya sendi pada lutut, ya, pada pergelangan kaki, pada pinggul, bahkan juga bisa melibatkan sendi-sendi pada tulang belakang. Permasalahan nyeri pada sendi bisa disebabkan oleh banyak faktor, banyak hal yang menjadi penyebab. Bisa sumber sakitnya itu dari bantalan sendinya, bisa dari kapsul atau pemungkus sendinya, bisa dari otot-otot di sekeliling sendi, bisa juga dari ligamen atau tendon yang melekat pada permukaan sekitar sendi. Untuk mengetahui penyebab pasti daripada sakit sendi yang dialami, biasanya memang memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan fisik pada pasiennya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan radiologi. Kemudian juga bila dianggap perlu bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah, termasuk juga bisa dilakukan pemeriksaan langsung pada cairan sendi. Nah, setelah diketahui penyebab daripada permasalahan sendinya, ya, demikian juga stadium atau berat ringannya dari penyakit sendi tersebut, maka dilakukan penanganan atau terapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh si pasien. Ini kisah.
sakit bagiku, sesuatu yang aku kan kesepian dalam kesendirian tanpa kekasih hati, belum lagi memikirkan biaya besar yang menanti. Namun saat aku masuk ke ruang rawat, kehangatan dokter dan perawat getarkan jiwa. Aku merasa dalam keluarga yang ceria, berbeda dengan bayangku selama ini. Rumah sakit Mandaya Karawang memberi hari-hariku lalui gembira. Sakitku pulih lebih cepat dari kukira. Kita semua keluar dan kita serasa di rumah. Kalian takkan pernah merasa sendirian. Mandaya melayani semua orang dengan kasih, kenyamanan, kelembutan, dan perhatian. Menggema di mana-mana. Kalau butuh perawatan, Mandaya selalu ada. Mandaya melayani dari sakit hingga sehat, melayani dengan biaya yang sangat terjangkau. Rumah Sakit Mandaya Karawang. Halo, selamat sore, Mams, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini saya dapat menyapa lagi. Para Bapak Ibu semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, benar, hari ini kita akan melanjutkan acara rutin kita setiap 1 minggu sekali, yaitu dengan kita namakan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Mandaya Karawang. Dan hari ini luar biasa banget, kita akan membahas tentang tema yaitu menjaga kesehatan kehamilan di era pandemi COVID-19. Dan juga hari ini sudah hadir di tengah-tengah kami atau di samping saya itu Dr. Freddy Lisna, spesialis kandungan dan kebidanan. Beliau juga praktek di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Baik, Mam, pasti udah nggak sabar untuk menyimak tips-tips apa sih yang disampaikan oleh narasumber saya. Tapi sebelumnya, jangan lupa bahwa acara ini kita selalu adakan setiap 1 minggu sekali di hari Rabu, yaitu jam 3 sore sampai jam 4 sore. Dan juga Bapak Ibu, gini, misalnya hari ini kita bisa saksikan di 2 metode. Yang pertama bisa live Instagram, dan yang kedua kita pakai metode Zoom meeting. Dan bagi Bapak Ibu semua, kami akan kembali bahwa nanti jika terjadi putus jaringan atau putus kontak dengan kami akibat jaringannya terputus, Bapak Ibu bisa join langsung dengan alamat yang sama. Kita juga sebagai Rumah Sakit Mandaya Karawang, kita saat ini masih memasuki bahwa kita masih yang dibilang masih berada di suasana yang kurang begitu bukan kurang begitu bersahabat, tapi bisa dibilang seperti itu karena memang saat ini pun juga kalau nggak salah bulan keempat di kita khususnya di Indonesia itu mengalami namanya adanya pandemi corona, dan pemerintah pun juga sudah banyak melakukan antisipasi, melakukan beberapa hal dan protokol kesehatan yang sudah luar biasa disampaikan oleh pemerintah melalui Kemenkes bahwa kita harus saling menjaga dan saling meminimalisir bagaimana terjadinya penularan di area publik. Dan juga di rumah sakit kami, tentu Rumah Sakit Mandaya Karawang kita juga sudah melakukan berbagai terobosan bagaimana caranya kita sebisa mungkin meminimalisirkan adanya penularan wabah corona di lingkungan Rumah Sakit Mandaya Karawang. Nah, itu seperti apa? Kita sudah membentuk satu tim komitmen, yaitu kita bisa menerapkan berbagai fasilitas, bagaimana caranya biar kita itu terhindar. Jadi moms juga yang akan ke rumah sakit
itu tidak merasa was-was selama di rumah sakit kami. Untuk itu seperti apa? Silahkan simak video yang akan tayang berikut ini. Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien yang datang dengan memastikan pasien terlebih dahulu memasuki bilik sterilisasi, mewajibkan cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh yang valid. Sebagai pasien atau pengunjung, saya berharap dapat melindungi diri saya sebaik mungkin selama di rumah sakit. Kami berkomitmen mendukung kesehatan pasien, mencegah terjadinya penularan. Kami pastikan Anda dan para pengunjung yang berobat merasa aman, tenang, dan nyaman memanfaatkan pelayanan kesehatan di Mandai Hospital. Kami di sini adalah keluarga Anda. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Anda selama di rumah sakit. Kami pastikan Anda menerima berkas dalam kondisi higienis dari tangan kami. Kami pastikan Anda duduk dalam kondisi bersih. Kami pastikan Anda duduk tidak berdekatan satu sama lain. Kami berkomitmen untuk memberikan perawatan yang benar sesuai prosedur. Sebagai garda depan perlawanan terhadap wabah virus corona, kami percaya kami melakukannya yang sebaik mungkin untuk Anda. Kami terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Kami berkomitmen untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana cara menggunakan obat secara benar. Kami berkomitmen menciptakan budaya keselamatan pasien. Bersama kita bisa mencegah wabah corona. Kami satu kesatuan tim memastikan keselamatan pasien akan perawatan kesehatan di Mandai Hospital. Ya, tadi adalah komitmen kita sebagai rumah sakit menunjukkan terjadinya penularan khususnya di rumah sakit kami. Baik, Mams, sudah sedia sabar ya hari ini, tapi sebenarnya kami akan juga, Mams bisa bertanya dengan narasumber kami, dengan Dr. Freddy, bisa melalui chat, bisa dikirimkan melalui chat yang ada di aplikasi. Virus ya. Ya, Coronavirus itu virus yang tadinya adanya di hewan, setelah dia bermutasi, dia menyerang manusia dan sekarang penularannya antar manusia ke manusia, gitu kan ya. Jadi dia itu suatu mutasi virus. Nah, karena dia mutasi virus, sekarang ini kondisinya karena hampir seluruh dunia ini terpapar virus tersebut ya, makanya disebutnya pandemi gitu kan ya. Nah, itu pandemi. Nah, sekarang efeknya buat kita ya kita harus menghindar dari virus tersebut. Gitu. Oke, sebisa mungkin kita menghindar gitu kan ya. Ya seperti itulah. Oke deh. Gitu. Sekarang kita hubungan dengan kehamilan, Dok. Jadi lalu apa bedanya? Ada bedanya apa tidak sih, Dok, dalam rangka menjaga kesehatan kehamilan sebelum dan setelah adanya pandemi ini, Dok? Secara keseluruhan memang pasti ada bedanya ya. Benar. Kehamilan sendiri kita kan seharusnya memang sudah harusnya ada perhatian khusus ya. Benar. Nah, karena adanya pandemi ini kita harus lebih ekstra perhatian terhadap ibu-ibu hamil itu ya. Karena kenapa? Ya di ibu hamil itu pada dasarnya punya resiko yang sama untuk tertular virus corona. Gitu ya. Makanya saya selalu menyarankannya apa? Satu,
social distancing. Ibu-ibu hamil social distancingnya penting. Ya, kedua kebersihan. Ya, kebersihan cuci tangan atau sering mandi di rumah gitu ya. Ya kalau nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah lah ya. Aja dok ya, Gitu berarti ya. tetap hashtagnya adalah di rumah aja. Iya. Baik dokter, kalau untuk mungkin kita kalau spesifik ke kehamilan tuh tadi kan dokter menyampaikan bahwa kita tuh harus memberikan perhatian yang ekstra. Nah, selain mungkin apa yang diterapkan yang kita sering dengar pemerintah sampaikan mungkin social distancing dan lain-lain, ada nggak sih dok apa yang harus kita benar-benar apa ya benar-benar kunci bahwa kita tuh harus menerapkan itu selama kita tuh hamil gitu dok? Kalau hamil itu sendiri ya nomor satu ya kita harus meningkatkan kualitas apa ya antibody ya gitu ya. Jadi mulai dari kebersihan, terus kita juga makan makanan yang bergizi, meningkatkan antibody, terus juga olahraga di rumah gitu ya, bisa ya olahraga ringan biasanya tuh nonton YouTube tuh. Iya. Nonton YouTube olahraga berarti dok ya? Nonton mungkin panduannya dari YouTube, olahraga mengikuti gitu dok ya. Mungkin kayak mengikuti senam hamil gitu-gitu kali dok ya. Oke dok, sekarang begini dok, kalau kan memang kalau hamil itu biasanya kan memang kita kontrol ke dokter kandungan, habis itu kan dikasih semacam vitamin atau suplemen atau penguat apa lainnya. Nah, sebenarnya kalau di era-era kayak gini boleh nggak dok masih melanjutkan mengkonsumsi vitamin tersebut dok? Kalau vitamin kehamilannya mah tetap gitu ya, vitamin kehamilannya tetap gitu ya. Biasanya kita ada asam folat atau terus ditambah kalsium. Tapi kalau untuk COVID sendiri kan vitamin C gitu ya, itu kan untuk meningkatkan antibody ya, terus antiinflamasi juga gitu kan ya. Vitamin C, terus zinc, magnesium itu boleh ditambahin gitu ya untuk ibu-ibu hamil gitu. Iya karena sekarang tuh kalau kita sebagai ibu hamil yang saya dengar tetangga juga bertanya-tanya itu adalah apakah boleh kita untuk mengkonsumsi vitamin atau mungkin yang untuk sumbernya itu meningkatkan imunitas tubuh, tapi kan berbeda kalau orang hamil konsumsi sama enggak kan pasti kan berbeda kan dok ya? Sebenarnya sangat boleh. Sangat boleh dok ya? Vitamin C gitu boleh. Ya. Dia kan antioksidan, antiinflamasi gitu kan, boleh. Jadi Mams jangan khawatir selama itu mengandungnya antioksidan dan antiinflamasi itu diperbolehkan. Atau mungkin kalau memang Mams kurang jelas atau mungkin konsultasi silahkan bisa datang ke dokter kandungannya Mams semua ya dok ya. Nah sekarang seputar ini dok makanan yang dikonsumsi dok. Ada nggak sih dok makanan yang harus dihindari untuk ibu hamil itu dok? Kalau untuk ibu hamil sendiri sih saya pada prinsipnya pantangan tuh nggak ada ya. Cuman ya kita pasti makanannya yang bersih, matang gitu ya. Satu itu, kedua ya kalau makanan mentah ya kita enggak lah ya, mentah. Terus alkohol jelas enggak, merokok jelas enggak. Kalau kopi, nah tergantung kopinya juga gitu ya, kopinya apa gitu ya, kopi. Tapi pada dasarnya kalau kopi aturannya kalau masih di dalam batas wajar dok ya? Wajarnya relatif gitu. Beda-beda hitungannya 1 cup sehari 8 ons masih boleh gitu ya. Itu kopi yang campur sama susu atau kopi enggak, itu kopi, jelas kopi gitu. Oke. Karena sekarang kopi di mana-mana ada dok. Kita kalau kita keluar dari rumah sakit Mando ini kanan kiri udah kopi semua kan. Iya. Tapi kan kalau kopi gitu kan banyak kan sekarang ini sudah dicampur susu, pemanis gitu ya. Nah kalau pemanis sendiri ya hati-hati gitu kan, pemanis nanti obesitas. Karena berhubungan dengan beratnya nanti ya. Iya, berat bayinya juga pengaruh gitu kan. Sekarang kalau kita ngomong-ngomong masalah berat badan selama hamil, mungkin Mams di luar sana juga bertanya-tanya, apakah saya wajar sih kalau saya itu naik berat badan itu segini? Nah, kira-kira ada nggak sih dok range kenaikan berat badan selama kehamilan itu dok? Iya, jadi gini ya, kalau kita dengar dari masyarakat itu kadang-kadang, beratnya naiknya bisa sampai 20 kilo gitu, wajar nggak sih? Ya kalau itu balik lagi ke BMI atau ke indeks massa tubuh si ibu sendiri ya. Kalau kita anggapnya indeks massa tubuh yang ideal lah ya. Kalau indeks massa tubuh yang ideal itu idealnya selama kehamilan tuh naiknya hanya 12 sampai 16 kilo. Itu berdasarkan CDC ya. CDC. Ya.
12 sampai 16 kilo itu yang optimal, yang cukup lah segitu gitu ya. Oke. Jadi kalau terlalu berat juga ya nggak Nggak bagus bagus ya. gitu ya. Kalau kurang dari 12 kilo ya nggak bagus juga gitu. Oke. Optimalnya idealnya 12 kilo sampai 16 kilo ya. 12 sampai 16. Iya. Oke deh. Nah itu Mas, berarti sekarang udah nggak ragu-ragu lagi ya. Masih nggak bertanya apakah saya ini normal atau seperti apa, karena itu yang terjadi di siklus orang itu ketika kehamilan. Nah sekarang nanti kita akan lanjut lagi, nanti kita akan tanyakan ke dokter apakah selama ini kita memang untuk ke rumah sakit itu ada sedikit rasa was-was ketakutan, sementara kan yang normal biasa kita kan selama kehamilan kita selalu berkunjung mungkin ke rumah sakit, mungkin ke dokter kandungan, kemanapun. Nah nanti saya akan tanya ke dokter kami perihal apakah kita itu harus normal kalau kita itu berkunjung minimal atau mungkin sebulan sekali atau kandungan. Tapi nanti dulu ditahan dulu karena kita pun juga dari Rumah Sakit Mandaya Kerawang kita menerapkan salah satu inovasinya lagi. Tadi kan kita memang melakukan komitmen bagaimana caranya kita meminimalisir terjadinya terjadinya penularan COVID-19. Tapi kita juga punya yang satu lagi, yaitu kita punya namanya layanan telekonsultasi dokter. Jadi kita juga punya telemedicine. Kalau mau sering dengar itu, jadi kita bisa memfasilitasi semua Bapak Ibu di rumah semuanya bagi yang pengen konsultasi dokter tapi harus di rumah aja, makanya kita sediakan namanya telekonsultasi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video yang akan tayang berikut ini. Itu tadi adalah salah satu layanan kami di Rumah Sakit Mandaya Kerawang, bahwa kita bisa mengadakan telemedicine atau konsultasi via video call dengan dokter kami. Jadi Bapak Ibu di rumah misalnya cuma pengen konsultasi dan masih bisa ditahan, atau mungkin mau refill medication, atau mungkin kita kan memang rutin mengkonsumsi obat tapi mau obatnya habis terus mau ambil obat lagi, bisa dilaksanakan dengan cara metode telekonsultasi ke dokter kami, dan dokter kami pun akan memberikan resep dan obat pun juga akan kami hantarkan ke kediaman Bapak Ibu semua. Oke, tadi saya sampaikan bahwa begini, kalau misalnya kita lagi keadaan hamil kan memang kita dianjurkan atau sebisa mungkin kita tuh untuk konsul rutin minimal ya mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 1 bulan 2 kali. Nah sekarang begini dok, kalau ada nggak sih perbedaan antara kita sebelum pandemi ini sama setelah pandemi ini berkaitan dengan konsultasi ke dokter, dok? Ya, jadi kalau dari perkumpulan dokter-dokter kandungan dan kebidanan jelas ada ya perbedaannya. Dari perkumpulan menganjurkan bahwa kalau memang tidak ada keluhan pada trimester pertama, sarannya ya udah nggak usah ke rumah sakit gitu ya, nggak usah kontrol gitu ya. Kalau pada trimester kedua, bila ada keluhan, kalau keluhannya tidak emergency, bisa lewat yaitu telekonsultasi tadi gitu ya, telekonsultasi. Tapi begitu menyangkut ada gangguan emergency, contoh lah kayak perdarahan, mual muntah yang hebat, sampai lemes, nggak bisa makan gitu ya, atau ada nyeri perut yang luar biasa, atau ada keluar air-air, atau ada nyeri perut yang hebat yang sampai kasarannya apa ya? Rasa pingsan kali ya, ya. Gitulah. Ya itu ya lebih baik langsung segera ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Gitu. Oke deh. Oke. Dok, sekarang kalau ngomongin kita update lagi nih dok mengenai trimester itu, Bu, kalau trimester pertama itu minggu
0 sampai ke minggu 14. Trimester kedua 15 sampai ke 28. Trimester ketiga seterusnya sampai dengan lahir ya, sampai dengan 39. Nah, jadi mom juga di rumah misalnya memang tidak ada keluhan, ya mungkin bisa menggunakan di rumah aja, tapi kalau misalnya ada keluhan tapi ringan bisa menggunakan telemedicine, dan juga sekarang sebenarnya udah canggih Dok ya, tinggal megang HP, browsing juga udah ada, kurang lebih seperti itu udah luar biasa banget. Sebenarnya hikmah kita adanya pandemi ini juga kita harus dipaksa untuk melalui digital Dok ya. Nah sekarang gini Dok, kalau untuk tadi tanda-tanda kegawat daruratan ini seperti apa Dok ya, yang kita memang harus untuk ke dokter Dok, untuk dan segera itu Dok? Yaitu yang tadi saya sebutkan ya. Pertama perdarahan ya, perdarahan itu ya kita tahu lah perdarahan, apalagi biasanya pada wanita hamil tuh yang ditakutin perdarahan lewat vagina gitu ya. Satu itu, kedua nyeri perut hebat, terus ada lagi gerak janin yang berkurang atau sampai tidak dirasakan gerak janin, terus ada lagi perutnya kencang seperti papan, itu juga hati-hati gitu kan ya. Terus ada lagi keputihan yang hebat, itu juga harus diperhatikan gitu. Ya itulah yang kita sarankan untuk ke kita gitu ya. Kalau pada trimester pertama ya nggak bisa makan, mual muntah hebat, sampai lemes, kadang-kadang sampai pingsan, ya itu harus ke rumah sakit juga gitu ya, konsultasi gitu. Benar. Iya. Oke deh. Oke, oh ya, Mom jangan lupa bagi yang pengen bertanya bisa via IG dan juga bisa lewat aplikasi Zoom, dan dengan chat silahkan chat di situ dan kita akan tanyakan ke dokternya, atau mungkin Mom juga bisa langsung tanya ke dokter kami dengan ketik tanya langsung, nanti kami akan hubungi. Sekarang saya mau ke pertanyaan pertama nih Dok, dari Ibu Adina. Dok, kalau makanan yang wajib dikonsumsi selama kehamilan, jadi wajib Dok itu apa aja kira-kira, apa sih Dok gitu? Pada dasarnya wajib itu makanan satu ya, makanan yang bergizi ya. Contohnya kayak misalkan pada trimester pertama tentu daging, ikan, seafood itu wajib ya. Kita usahakan pasien bisa mengkonsumsi hal itu karena itu tujuannya kan untuk nutrisi ya. Terus kalau untuk vitaminnya ya untuk awal-awal pasti asam folat. Asam folat penting gitu ya. Lanjutannya jelas kalsium. Lalu setelah itu kita biasanya cek hemoglobin apakah normal atau anemia, penambah darah bisa disarankan juga gitu. Lalu ya yang tadi itu kalau untuk masa-masa pandemi ini ya antioksidan, vitamin C, gitu ya, zinc sama magnesium. Magnesium itu penambahnya Dok ya? Iya itu penambahnya. Sama jangan lupa minum air putih. Air putih. Ya, Tapi pakai es nggak Dok? Nah kalau es itu subjektif ya. Ada yang bilang katanya ya kalau minum air es itu bayinya gede gitu ya. Benar, iya. Sebenarnya sih kalau saya sih enggak, minum air es sih enggak gede, cuman kan meningkatkan resiko untuk flu segala macam itu ya. Tapi kan ya kalau bisa minum air yang nggak usah dingin ya lebih baik nggak usah dingin. Karena ketika kita minum air biasa itu yang nggak dingin, kemungkinannya kita bisa minum lebih banyak. Benar, harusnya lebih banyak. Iya. Yang kita butuhkan justru itu kan banyaknya, volumenya gitu ya. Idealnya 2 liter, 2 sampai 3 liter sehari. Iya, 2 sampai 3 liter sehari. Oke deh. Nah, itu Ibu Adina ya, mudah-mudahan menjawab bahwa ya tetap konsumsi yang memang dibutuhkan selama kehamilan tadi. Dan juga sekarang tadi kan pertama yang dokter sampaikan adalah yang kita sering dengar adalah minum es, yang itu menyebabkan anaknya besar di dalam katanya. Iya. Kalau minum manis benar. Makanya kita mengurangi ya. Udah gitu kan kalau pada ibu hamil itu kan sebenarnya kita yang ditakutkannya itu kan diabetes ya. Diabetes dalam kehamilan ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, salah satunya ya kita memang bukannya nggak boleh minum, boleh tapi ya secukupnya gitu ya. Yang optimal gitu. Kalau berlebihan jelas merangsang untuk diabetes juga, selain itu bayinya juga gede itu besar. Oke. Nah itu Ibu Adina mudah-mudahan menjawab. Ada lagi dari Ibu Laura dari Wadas.
Nah, apakah ibu hamil diperbolehkan untuk melakukan olahraga? Nah, serta berikan contoh olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah, Dok. Ya, kalau olahraga sih sebenarnya idealnya kan senam hamil termasuk olahraga ya. Itu sebenarnya cukup ideal, boleh dilakukan. Kalau yang idealnya lagi sebenarnya apa? Kalau jalan sore, jogging masih diizinkan. Tergantung trimesternya lah. Kalau trimesternya udah besar ya jalannya berlebihan ya mules. Gitu kan. Itu idealnya ya olahraga secukupnya gitu. Kalau mungkin ada yoga kan yoga yang untuk hamil kan ya. Iya. Iya kan? Iya. Untuk hamil, nah itu juga sebenarnya kalau ada instrukturnya atau bisa lihat di YouTube ya mungkin boleh itu juga. Tapi ya ibu-ibu yang penting adalah satu, kalau nggak bisa jangan dipaksain. Kalau misalkan ada gerakan-gerakan yang ibu nggak mampu, ibu nggak kuat, ya jangan dipaksain. Itu semampunya aja. Iya. Iya. Jadi ini ya memang tergantung kemampuan kita. Kita nggak bisa untuk memaksakan. Mungkin kalau di YouTube kita lihat lihatnya kayaknya gampang gitu ya. Kerja sendiri nggak bisa. Tadi malah harus jadinya kan malah ngelakuin diri sendiri. Tapi sebenarnya pada prinsipnya boleh, cuman memang sesuai dengan kemampuan kita. Oke deh. Lebih jelasnya silakan konsultasikan ke dokter kandungan mom semuanya ya. Baik, ini ada lagi bertanya dengan Ibu Nunung, mau tanya langsung sama dokternya. Sudah bisa terhubung? Selamat sore Ibu Nunung. Oh, belum bisa. Baik, kita hubungi yang kedua dengan Ibu Vira Bestari. Mau tanya langsung atau mau chat? Oke, sip. Bapak Vira Bestari bertanya, apakah ada rekomendasi vitamin C untuk ibu hamil, Dok? Wah, kalau vitamin C saya nggak boleh nyebut merek dong. Saya nggak boleh nyebut merek. Silakan aja pilihlah vitamin C. Saya nggak boleh nyebut merek kalau itu. Iya, nanti iklan gitu. Nggak boleh saya nanti iklan. Tapi sebenarnya banyak dok macamnya. Banyak. Yang jelas idealnya 1000 mg ya. Per hari. Sekali dok ya? Iya, sekali sehari. Atau kalau yang 500 ya boleh 2 kali gitu ya. Tapi ingat, kalau minum vitamin C, minum air putih yang banyak ya. Oke. Nah, itu yang penting. Nah, sekarang saya mau gini dok. Vitamin C kan ada beberapa macam, ada yang bisa diminum, ada yang bisa suntik atau di sebenarnya itu ada, kalau untuk ibu hamil ada ngaruhnya nggak dilihat? Apakah kita dianjurkan yang minum aja atau mungkin yang disuntik? Kalau suntik kan nggak mungkin tiap hari disuntik kan. Iya benar sih. Minum aja ya, gampang gitu ya. Oke. Lebih gampang. Karena kan sekarang juga kita mah mindset kita tuh kalau ngomong vitamin C itu ada dua fungsinya, dok. Satu untuk kesehatan, yang kedua untuk cantik atau pemutih. Kan gitu, jadi itu agak sedikit beda. Tapi ya tentunya silahkan komunikasikan lagi ke dokter kandungan mom semuanya, atau bisa mungkin ke dokter Freddy di Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Ada lagi dari sebentar, Ibu Yusmita Dianini, dari chat saja. Saya ingin bertanya, saat ini usia kandungan 35 minggu, tetapi berat badan saya hanya bertambah 2 kilo. BB sebelum 62, saat ini 64, dan berat janin 2 kilo. Apakah termasuk normal, dok? Kalau lihat dari pertumbuhan berat badannya, ibu awal kehamilan 62, sekarang 64 ya jelas nggak normal ya. Tapi saya juga perlu tahu indeks massa tubuh ibu sebelumnya. Ya kan, kalau mungkin ibunya indeks massa tubuhnya tinggi atau besar, ya harus diperhitungkan juga, mungkin normal, mungkin. Tapi kita harus perhitungkan baik-baik ya itu ya. Kita harus perhitungkan baik-baik, itu nggak bisa dengan peningkatan berat badan yang hanya 2 kilo itu, satu itu. Kedua, kalau ibu hamil 35 minggu dengan berat badan janin 2 kilo, jelas nggak normal. Nggak normal. Ya, kalau 35 minggu itu kisarannya di antara 2,5 kilo ya, minimal 2,3, 2,4 lah. Untuk janinnya sendiri, dok ya? Untuk janinnya sendiri ya, untuk janinnya sendiri. Iya, seperti itu. Oke. Itu ya Bu, siapa tadi, Bu Yuanita. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa langsung ditanyakan atau konsultasi langsung ke dokternya. Ada lagi, saya bukakan.
Ibu Tantri di Tuparep, Dok. Dok, mohon maaf, ini sering kentut saat hamil, masalahkah? Bagaimana cara mengatasi morning sickness yang dokter sarankan? Oh, kalau maksudnya yang pertama dulu nih, apa Yang nih? pertama Sering dulu, kentut? yang sering kentut saat hamil. Ini apakah memang seperti ini atau seperti apa, wajar atau gimana, Dok? Sebenarnya sih enggak harus sering kentut juga gitu ya. Cuman biasanya kan kalau masalah kentut itu kita berpengaruh sama masalah apa ya? Mungkin bisa masalah lambung gitu ya, atau mungkin aktivitas gitu, itu kan bisa ya. Itu enggak mengharuskan. Tapi kalau misalkan masih bisa dan tidak mengganggu, menurut saya nggak apa-apa juga gitu ya. Satu ya. Nomor dua tadi apa ya? Cara mengatasi morning sickness. Kalau caranya ya mungkin lebih ke aktivitas ya, aktivitas atau kita usahain malamnya bisa makan gitu, agak kenyang gitu, sehingga biasanya kalau ibu malamnya makan agak kenyang mengurangi morning sickness biasanya gitu. Ya, itu sih. Nah, sekarang dari Ibu Dania. Ini sebenarnya mirip-mirip, Dok. Yang paling ideal berapa kalikah kita harus pergi ke dokter kandungan selama kehamilan, Dok? Mungkin ini ya, mungkin kalau di sebelum dan setelah pandemi sebelum dan setelah pandemi beda ya. Kalau kita sekarang lagi pandemi ya terpaksa ibu mengurangi gitu ya. Jadi terpaksa ibu lebih mengobservasi bayinya sendiri. Observasinya yang paling mudah ya menghitung gerak janin gitu ya. Ibu menghitung gerak janin. Banyak cara menghitung gerak janin. Ibu bisa cek di Google. Ibu nyaman dengan cara yang mana itu banyak gitu ya. Ada yang dari pagi sampai siang ibu hitung, ada yang dari pagi sampai sore ibu hitung. Gitu. Ada yang kalau saya lebih menganjurkan lebih gampang setelah makan siang atau setelah makan malam dalam 2 jam ibu hitung geraknya 10 kali gitu ya. Kalau geraknya masih 10 kali tandanya gerak bayinya masih optimal, masih bagus gitu. Ya. Banyak caranya itu. Ini dengan Ibu Ayu, beliau malah menyampaikan seperti ini, Dok. Dia malah susah untuk hamil, dan ada nggak sih tips-tips dari dokter supaya ya cepat hamil gitu, sudah? Kalau itu sih tergantung ya. Kalau kita bilang susah hamil itu biasanya kita definisikan minimal setahun, hubungan badan teratur. Ya kalau memang belum hamil dalam setahun lebih baik konsul aja. Konsul ya. Iya. Oke, Bu Ayu itu yang sabar dan berdoa, Dok ya, mudah-mudahan cepat hamil. Oke, ada lagi dari Ibu Maida. Hal apa saja yang kita lakukan selama di rumah untuk membantu kelancaran proses persalinan, Dok? Kalau di rumah ya, yang ya di rumah trimesternya juga ya. Kalau udah trimester 3 mungkin Ibu bisa ikut senam hamil. Senam hamil sangat membantu loh untuk persalinan ya. Terutama untuk ibu. Biasanya kalau yang saya lihat ya yang senam hamil yang ini yang kepanduannya baik gitu ya. Itu untuk ibu, bantu ibu napas, bantu ibu nanti ngeden saat hamil tuh itu sangat membantu senam hamil. Satu, kedua ya mungkin lebih ke arah jalan sore gitu. Itu juga cukup baik. Dikeliling di rumah. Iya, di rumah aja gitu ya. Di rumah aja. Iya. Ya paling gitu. Nah, Dok, kalau untuk senam hamil itu sebenarnya idealnya apakah berapa? Seminggu sekali, apa berapa hari sekali, Dok ya? Tergantung ya. Idealnya sih ya 2-3 kali seminggu ya, idealnya ya. Oke. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan dikirimkan. Atau kalau ibunya punya kolam renang kayak gini di rumah nih. Renang itu cukup baik untuk ibu hamil. Cukup baik ya. Cuman ya sekarang ini susah nyari kolam renang ya. Iya, pastinya di rumah sendiri sih, Dok. Cuma sekarang rumah udah pada minimalisme, jarang kolam renangnya. Silakan Ibu bisa untuk renang di Rumah Sakit Mandaya ya. Kalau memang selama pandemi kita pun juga belum membuka akses untuk ke kolam renang ini. Mungkin kalau yang punya kolam renang di rumah silahkan olahraganya bisa berenang, Dok ya. Berenang, iya. Baik, ini dari IG. Ibu Mia dari Johar Kerawang, kondisi apa saja yang mengharuskan ibu hamil menghubungi dokter?
Nah, jadi kapan dia itu harus menghubungi dokter, dok? Kondisinya seperti apa, dok? Jadi menghubungi dokter itu maksudnya gimana ya? Ibu datang ke rumah sakit atau ibu WA sama dokternya, gitu ya. telepon atau telekonferensi gitu ya. Kalau telekonferensi kan batasannya adalah tindakan-tindakan yang tidak emergency ya. Jadi kalau misalnya ibu mau nanya kelanjutan vitamin atau ibu mau nanya mungkin ada keluhan apa gitu, yang kasarannya nggak perlu diperiksa secara detail gitu ya. Itu mungkin bisa telekonferensi gitu ya. Satu itu. Kedua, kalau memang emergency, ya ibu harus kemari. Nah, kalau yang emergency itu yang penting. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Pendarahan, gerak janin berkurang, mual muntah yang hebat, ya terus nyeri perut gitu kan ya. Ya seperti itu. Itu lebih baik ke rumah sakit gitu. Oke. Ada lagi. @ines _23, dok, kaki bengkak saat hamil kenapa ya? Wah, ini hampir rata-rata dialami oleh ibu hamil, kaki bengkak. Itu rata-rata dialami. Nah, yang kita takutkan sebenarnya preeklamsia ya dari kaki bengkak ini ya, karena kriteria yang lama itu preeklamsia itu salah satunya kaki yang bengkak gitu ya. Tapi sekarang ini rata-rata ibu hamil memang kakinya bengkak ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah periksa nomor 1 itu tekanan darah. Kalau tekanan darahnya normal, kakinya bengkak dan masih bisa ini ya nggak apa-apa gitu ya. Kedua, protein urin juga harus kita perhatikan gitu ya. Makanya yang kita takutkan pokoknya preeklamsia dari hal ini, dari kaki bengkak ini. Kalau masih dalam batas tensinya dalam batas wajar, protein urinnya juga negatif, saya kira nggak terlalu masalah. Mungkin hanya posisi aja gitu ya. Jadi kurangin posisi kaki menggantung atau ya kurangin justru gerak itu mengurangi bengkak. Oh, berarti aja memang gitu ya. Jalan-jalan, olahraga itu olahraga salah satu gitu mengurangi efek dari kaki bengkak tersebut, dok ya. Iya. Oke, ada lagi? Saya lihat. Ibu Indah, dok, mau tanya kalau haid sakit luar biasa tiap bulan gimana, normalkah? Berarti Ibu Indah ini kayaknya belum hamil, dok. Cuma beliau itu mengeluhkan kalau menstruasi itu selalu sakit. Nah, itu apa sebenarnya, ada gangguan atau normal sih, dok? Oke, kalau sakit itu kita harus tentukan dulu definisi sakitnya ya. Definisi sakitnya. Jadi sakit menurut standar nyeri saat nyeri saat menstruasi itu, satu, nyeri yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Contoh, biasanya ibunya bekerja, tapi begitu nyeri haid, ibunya ini sampai udah nggak bisa kerja, absen. Kasarnya begitu, satu. Kedua, atau ibu ini sebenarnya seorang ibu rumah tangga. Definisi nyeri itu harus sampai ibunya yang tadinya masak, yang tadinya misalkan bersih-bersih, sampai nggak bisa, gitu ya, tiduran aja, atau sampai pingsan gitu. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah, itu definisi nyeri ya. Kalau selain itu kita sebutnya bukan nyeri, tapi tidak nyaman. Ya. Kalau tidak nyaman, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nyeri, lebih baik ibu konsul. Ya, biasanya ya tergantung lah ya, bisa masalah hormonal, bisa masalah endometriosis atau yang lain-lainnya banyak. Tapi dipastikan bahwa itu ada sesuatu, ada ya? sesuatu, ada yang tidak normalannya. Kalau sampai nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari ya, seperti itu. Karena memang rata-rata ada juga beberapa yang mengeluh seperti itu ya, dok ya. Baik, satu lagi dengan sebentar. Dari Alfiani Vivi, dok mau nanya apakah betul ibu hamil itu imunnya menurun? Ya, memang secara kodratnya ibu hamil imunitasnya menurun. Karena pada dasarnya bayi di dalam kandungan ibu hamil adalah
sebenarnya kan benda asing untuk si ibu sendiri ya. Makanya memang secara kodratnya imunitasnya menurun untuk mengkompensasi bayi yang ada di dalamnya. Dibagi dong imun ibu sama imun bayi. Ya bukan begitu juga, kompensasi aja. Kompensasi, gitu oke. ya. Jadi memang wajar kalau memang imunnya itu menurun jika dibandingkan dengan orang yang tidak hamil. Contohlah flu ya, flu ibu hamil itu lebih mudah terkena flu ya, itu faktanya memang. Tapi ya kalau untuk COVID belum ada penelitiannya kalau untuk COVID, tapi untuk flu biasa ya memang benar ibu hamil lebih mudah terkena flu. Gitu. Ini yang terakhir ya, saya tanyakan dari Maya Teluk Jambe. Dok, aku tuh pengen persalinan normal, tapi konsul kemarin saya disuruh sesar. Sebenarnya kondisi apa saja yang menyebabkan bumil membutuhkan operasi sesar, Dok? Baik, masalah sesar dan normal itu sebenarnya seperti ini ya. Idealnya lahiran itu idealnya adalah normal gitu ya. Idealnya adalah normal. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan kita untuk melakukan sesar. Biasanya 3 indikasi utamanya adalah untuk ibu, untuk bayi, atau satu lagi plasenta gitu ya. Contoh untuk ibu apa biasanya? Contoh misalkan ibunya preeklamsia berat gitu ya, tensinya tinggi, nggak bisa kita kontrol. Udah dikasih obat, udah dikasih kita kasih magnesium gitu ya, tapi tetap nggak bisa gitu ya. Ya terpaksa lah kita lakukan sesar. Gitu ya. Satu itu. Kedua, misalkan ibunya ada gangguan jantung atau ada gangguan-gangguan yang lain, misalkan ibunya ada skoliosis, ya nggak mungkin juga gitu kita pikirkan untuk normal gitu ya. Satu itu. Kedua, untuk janin. Misalkan janinnya besar banget gitu ya, bayinya ibunya nggak muat gitu, itu kita pikirin. Ya, kedua ternyata gawat janin, ya gawat janin ini denyut jantungnya sudah mulai jelek, atau biasanya kita CTG-nya sudah mulai tidak bagus nih, kategorinya sudah menurun gitu ya. Itu hati-hati, itu untuk bayi itu kita lakukan sesar. Kedua itu. Ketiga, yang lain plasenta. Plasenta itu contohlah plasentanya menutupi jalan lahir, plasenta previa gitu ya. Atau plasentanya sudah lepas duluan, solusi plasenta. Itu kita lakukan sesar. Lain-lainnya kalau memang masih bisa diusahakan normal, kita usahain normal. Gitu. Berarti tadi Ibu Indah mungkin kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu gitu ya, kondisi seperti apa. Gitu. Tapi kurang lebih seperti itulah kalau dari dokter kami, Dokter Freddy. Ada yang mau tanya langsung? Kita hubungi satu ya. Halo, selamat sore. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Halo. Ya, halo. Iya, selamat sore. Dengan Bapak? Dengan Bapak Suherman. Di mana, Pak? Di Loji, Pak. Oh, Pak Suherman di Loji. Baik, silakan Pak, pertanyaannya dengan dokter kami. Istri saya kan muntah berat ya, Dok. Kandungan baru 2 bulanan, apa itu akan berakibat terhadap janinnya atau gimana gitu, Dok? Nah, satu lagi Pak, boleh? Boleh, silakan Dok. Silakan Pak. Terus ini sama dia kan kayak ngidam gitu ya, yang pengen yang asam-asam gitu. Terus katanya sih konon katanya nggak boleh makan duren atau apakah berpengaruh terhadap kandungannya? Apakah boleh dengan makan duren sedikit aja gitu atau gimana? Karena kan di Loji kan banyak duren nih. Nah gitu. Ya. Iya. Soalnya suka kasihan gitu, Dok. Iya, Pak. Ya. Istrinya tuh hamil 2 bulan dan dia tuh muntah-muntah. Nah itu apakah akan mengganggu itu, Dok? Nomor 1 saya jawab, yang kita takutkan dari muntah hebat itu dan ibunya nggak bisa makan, nggak bisa minum adalah dehidrasi ya. Ibunya sendiri dehidrasi. Ketika ibunya dehidrasi, ada kadar yang kita biasa sebutnya asidosis meningkat, yaitu
bisa membahayakan bayi ya, Bayi. bisa ya membahayakan. Bisa, Oh bisa. tapi belum tentu belum gitu ya. Oke. Tergantung kondisi dan tergantung beratnya si kondisi si ibu ini gitu ya. Nah, kalau saran saya kalau memang masih bisa dipaksakan untuk minum, cobalah minum pelan-pelan. Contohnya biasanya saya menganjurkan minum jus gitu ya. Karena dari minum jus ini kan nutrisinya masih ada, gulanya masih ada, dan ibunya biasanya lebih bisa menikmati lah untuk minum jus. Boleh dicoba hal itu, satu ya. Kedua, kalau memang sudah nggak bisa, lebih baik dibawa ke rumah sakit. Karena kalau perburukan dehidrasinya, kasihan ibunya, kasihan juga janinnya, gitu ya. Itu nomor satu. Kedua, masalah duren ya. Waduh, ini duren ini masalah nikmat. Gitu ya. Pada dasarnya ya karena duren itu fruktosanya tinggi banget gitu ya, dan dia berbeda gitu jenisnya. Memang kadang-kadang kita nggak menganjurkan untuk makan durian gitu ya. Kalau memang masih bisa ditahan sih lebih baik tidak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya cobain sedikit boleh nggak? Ya sedikitnya tergantung berapa sedikit gitu ya. Iya, Pak Abi bilangnya sedikit, nanti satu bulatnya durian kan repot itu sedikit itu. Iya, benar. Gitu ya, ya. Lebih baik tidak lah. Gitu. Lebih baik dihindari dulu. Ini sampai dengan remaster atau sampai selesai, Dok? Sebenarnya awal-awal sih subjektif ya. Kalau saya sih lebih baik selama kehamilan tidak. Direm dulu, Dok ya. Memang sih penelitian faktanya bisa kenapa-kenapa ya belum ada. Belum ada. Oke deh. Oke, sebenarnya kita luar biasa banget sore hari ini. Masih ada satu lagi. Oke, kita kasih kesempatan lagi, Dok ya. Dengan Ibu Nabila di Telaga Sari malam ini. Selamat sore, Dok. Izin bertanya, bolehkah ibu hamil minum vitamin C yang agak bersoda gitu, Dok? Terima kasih ya. Ini yang ada apanya? Vitamin C yang agak bersoda. Ini vitamin C apa, Dok? Saya juga nggak tahu. Wah, saya juga nggak tahu. Ya. Mungkin effervescent kali ya, bukan bersoda kali. Effervescent. Bisa kalau jadi effervescent boleh. Boleh. Nggak masalah, Dok ya? Iya, nggak masalah. Bukan soda itu effervescent. Mungkin orang itu tahu ya, mungkin soda apa gabung-gabung ada ininya kali, Dok ya. Kalau yang benar-benar bersoda sih saya sih enggak. Oke deh. Oke, kita sudah sampai penghujung acara. Luar biasa bagus banget hari ini. Bapak Ibu yang sudah bertanya tapi belum sempat kami jawab, nggak apa-apa, kami akan emailkan, nanti akan kembali tanyakan kepada dokternya dan kami akan reply by email. Nah, Dok, sekarang saya minta kesimpulannya, Dok, apa sih yang tips dari dokter yang kita harus lakukan selama menjaga kesehatan kehamilan dan di era pandemi ini, Dok? Baik. Kita balik ke topik ya, topiknya pandemik nih, jaga kesehatan di pandemik. Nomor satu sih tetap social distancing ya. Kalau nggak perlu keluar, ibu-ibu lebih baik tidak keluar, di rumah saja. Satu itu. Kedua, kebersihan, jaga kebersihan. Kalaupun harus keluar, ingat cuci tangan, jangan lupa. Kalau sampai rumah, jangan lupa mandi, bersih-bersih badan gitu ya. Itu hal yang paling penting, kesimpulan dari pandemi ini. Selain ya kalau kehamilan ya jelas nutrisi dan jaga kehamilannya. Oke. Gitu, ya. Oke, terima kasih dokter sudah menjadi narasumber pada sore hari ini, bisa berbagi tips buat mom semuanya. Terima kasih, Dok. Dan jangan lupa kita juga tadi menyiapkan door prize ya, undian. Nanti kita akan undi sekarang. Siapa yang tadi udah register ke kami akan langsung tampil di layar di monitor Zoom Bapak Ibu semua ya. Silahkan dilakukan diundi. Kami hitung mulai dari berapa nih? 10. Yang ada 3, 2, 1. Silakan, Bapak. Oh, mandi. Ya, siapa yang tadi udah join, udah merasa deg-degan, silakan nantikan surprise-nya. Oke, untuk yang pertama, selamat kepada Ibu Sri Nurkidayati. Ibu mendapatkan voucher konsultasi dengan dokter spesialis di Rumah Sakit Mandaya Karawang. Nanti tim kami akan menghubungi Ibu. Untuk yang kedua, silakan.
Kita akan undi lagi. Pasti Bapak Ibu semua yang tadi udah daftar akan mendapatkan kesempatan yang sama. Kita hari ini kita undinya pakai aplikasi Pickerware, jadi kita memang benar-benar realnya saat ini yang akan mendapatkan, ya itulah kita nggak ada settingan, memang itu adalah dari aplikasi. Kita akan mulai lagi untuk yang kedua. 3, 2, 1. Ivanis. Oke, untuk yang kedua, selamat kepada Ibu Ivanis. Kita akan undi ada 2 dan nanti juga ada beberapa giveaway dari kami. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya. Kita akan pilihkan kepada penanya yang terbaik dan juga komen yang sudah masuk di Instagram Rumah Sakit Mandaya Kerawang. Terima kasih kepada moms dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang di jam dan hari yang sama. Jangan lupa tetap sehat bersama Mandaya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah.